Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbahi alla yunazzi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudayyu awqadihi. Dan sebaiknya tidak berselisih dengan seseorang dan tidak bermusuhan, karena akan menyia-nyiakan waktu. Nasihat dari Imam Syekh Jaruji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sebaiknya ketika orang sedang belajar tidak berselisih paham, tidak berselisih, tidak berdebat, tidak bermusuhan dengan siapapun, karena nanti akan menyia-nyiakan waktunya. Pikirannya menjadi terkonsentrasi pada orang yang dimusuhi, orang yang diselisihi. Pikirannya menjadi terkonsentrasi, teralihkan dari seharusnya belajar ke ingin mengalahkan orang lain. Ini nasihatnya, ya tidak hanya yang belajar, sebenarnya ini juga diterapkan ke siapapun juga bisa. Kita yang misalkan bekerja pun sebaiknya tidak punya musuh dan tidak berselisih, agar tidak menyia-nyiakan waktu. Sehingga kalau ada orang yang ingin menyelisih, ingin memusuhi, diamkan saja, tidak usah diladeni, daripada nanti waktu kita habis tersita. Kalau pernah ngalami lah, misalkan ada orang yang beda pendapat, terus Jabri atau ya, kalau diladeni gak habis-habis sampai sore, bahkan sampai berhari-hari. Bahkan nanti kalau ketemu pun jadi menyingkir, ya jadi sumpek dunia nih kalau memiliki musuh. Kila al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musiu sayang fi masawihi. Orang yang berbuat baik maka dia nanti akan mendapatkan balasan dari kebaikannya. Pun demikian juga orang yang berbuat buruk maka nanti dia akan dibalas dengan keburukan. Dia akan mendapatkan balasan dari keburukan yang dia lakukan. Al-musinu sayyidsa bihisanihi wal musiu sayang wi masawihi. Angsyadani Syekhul Imamul Ajal Az-Zahidul Arif Ruknuddin Muhammad ibn Abi Bakr Al-Ma'ruf bi Imamil Wahidazadah Al-Mufti rahmatullahi alaih. Telah dibacakan kepadaku Syekh Imam Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad Abi Bakr Al-Ma'ruf Bimami Hawa Hirozadah, negara Hawa Hirozadah, Al-Mufti, yang menjadi seorang mufti. Qala angsyadani Sultanus Syariati Yusuf Al-Haddan hada syirah, dibacakan kepadaku oleh Yusuf Hamdan, Syekh atau ulama atau ustaz lah, Yusuf Hamdan, eng syair. Da'il mar'i la tujzi ala su'i fi'li sayang wi ma bi'i wa ma huwa fa'ilu. Da'il mar'i la tujzi, tinggalkanlah orang yang berbuat buruk, tinggalkanlah orang yang berbuat buruk, jangan dibalas. Da'il mar'i la tujzi, jangan dibalas keburukannya. Sayang fi maafi wa ma huwa fa'ilu, karena keburukannya itu nanti akan kembali kepada yang
membuatnya. Tinggalkanlah orang yang berbabuk, maksudnya tidak usah dibalas, sudah biarkan aja, karena dia nanti perbuatan itu nanti akan kembali kepada yang berbuat. Wes ben gitu, engkau atau malesan dewi nanti sudah dapat balasannya sendiri. Begitu. Wes ini nasihat agar kita tidak membalas perbuatan buruk dari orang lain, sehingga kita tidak bermusuhan, tidak berselisih. Kila disampaikan, dikatakan, man arada ayyurhi ma'ang fangatuwihi, barang sampai ingin memalukan. Yurhi ma'ang fangatuwihi ini kalau diartikan enggak gumpong ke irong, ya, gumpong irong ya menghinakan, bahasa ini kayak bahasa majas kias. Musuhnya fal yukarir hada syi'ra, maka ulang-ulangilah syair ini. Ini tips resep yang disampaikan di kitab Ta'lim ketika kita ingin mengalahkan, menghinakan musuh, maka caranya seperti ini. Wa unsyitu idza sita antal qatu wa karahiman wa tantulahu ghamman wa dahriqahu hamman farum lil ngula wasdad minal ilmi innahu man istata ilman istata hasiduhu ghamman. Idza sita antal qatu wa karahiman, ketika kamu ingin ketemu dengan musuhmu dalam keadaan terhina, wataqtulahu ghamman wa tahriqahu hamman, dan ingin membunuhnya dalam keadaan susah dan membakarnya dalam keadaan prihatin. Maksudnya ini hiperbola ya, jadi ketika kita ingin membuat musuh kita itu terhina, susah, prihatin, gitu maksudnya. Tapi bukan arti membunuh pakai pisau atau pistol, dah. Ya susah, prihatin dengan kita. Farum lin ngula wasdad minal ilmi. Nah ini bagaimana caranya? Caranya ini. Farum lil ngula wasdad minal ilmi. Maka jadilah kamu menjadi orang yang mulia. Kalau kita semakin mulia, maka musuh kita itu akan semakin terbakar hatinya, semakin susah. Orang yang saya musuhi kok semakin banyak bermanfaat untuk orang, semakin banyak santrinya, semakin banyak ilmunya, semakin besar pengaruhnya, pondoknya. Nah itu memperbesar itu semuanya dengan cara apa? Wasdad minal ilmi, dengan cara menambah ilmu. Ya, ini resepnya kalau kita ingin mengalahkan musuh tanpa harus membunuh secara fisik, ya tidak perlu. Ini caranya yang elegan. Jadilah orang yang mulia dan menambah ilmu. Otomatis orang yang tambah ilmu, dia nanti akan semakin mulia. Wes belajar terus. Innau man izdada min alami izdada hasidu ghamman, karena orang yang semakin ditambah ilmu maka musuhnya nanti akan semakin iri dan semakin susah. Ini cara untuk mengalahkan musuh dengan cara menjadi mulia dan menambah ilmu. Kila ngalaika antastaghila ma bi masalihi nafsika la bi qahri ngatubika fa idza aqamta masalih nafsika tatmanu
Dzalika qahra ngatuwika. Kemudian disampaikan agar kita menyibukkan diri untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu banyak ya, memperbaiki kedalaman ilmu kita, kefasihan ilmu kita, cara menyampaikan ilmu kita, ketawaduan kita, ibadah kita, perilaku kita, adab kita, cara berhubungan kita dengan orang, terus kedermawanan kita dan seterusnya. Terus kita kemudian menghilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita, tasfiyatun nafsi, kesabaran kita ditingkatkan. Bima masalih nafsika, memperbaiki diri. Kita dianjurkan untuk menyibukkan diri untuk memperbaiki diri, terutama tadi dengan ilmu. Janganlah biqahri ngatuwika, jangan ketungkul ya menghabiskan waktu untuk mengalahkan musuh. Karena ketika kita itu menyibukkan diri untuk memperbaiki diri, maka itu tadi kita akan semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak keberkahan insyaallah, maka musuh kita akan semakin kalah. Wa iya kawal muhadata fa inna tuhtiuka wa tatayunga awqataka, dan hindarilah permusuhan karena akan menyia-nyiakan waktu. Wa 'alaika bitahammuli la siyaman minas sufaha. Wa 'alaika bitahammuli la siyaman minas sufaha. Nah ini, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bodoh, di sini dikatakannya ya, maksudnya kurang berilmu, kurang adab, kemudian preman gitu misalkan, dan kemudian yang perilakunya buruk, suka berkata kasar, suka menyakiti, suka mendebat dan lain sebagainya, kita disuruh untuk bersabar, tahammul ya, betah-betah gitu, bersabar ya, tidak usah dibalas, bertahan. Ketika ketemu dengan orang yang perilakunya buruk, kita disuruh untuk sebaiknya bertahan, tidak usah dibahas. Sekolah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, Nabi Isa berkata, ihtamilu minas safihi wahidatan kaitar bahu ngason. Bersabarlah, betah-betah no terhadap keburukan, satu keburukan orang yang bodoh, keburukan orang yang bodoh. Jadi ada orang yang tidak beradab, kurang berilmu, ngomong kasar misalkan, atau mengajak, mencela, disabar-sabarkan. Kaitar bau ngason, agar kita bisa selamat dari 10 keburukan dia. Begitu maksudnya. Ya, ini nasihat berat misalkan ya. Ya tapi ini ilmu ya. Kalau pengen resepnya kayak gitu, ya tinggal kita mampu atau tidak.
Nah, biasanya kita orang itu kan reaktif ya. Kalau ada orang yang tidak senang ngomong menjelekkan kita ya kita biasanya reaktif. Tapi kalau sesuai dengan ilmu dari para ulama ya tidak usah dibalas dan kita selamat dari 10 keburukan. Tapi memang kalau kita laden itu jadi panjang biasanya, satu laden ini jadi 10. Nah, ini tidak usah diladen. Ya begitu. Saya juga pernah punya pengalaman ngeladeni orang malah jadi berkepanjangan, dan saya juga pernah tidak meladeni. Bahkan saya pernah dipukul pun tidak saya laden. Padahal saya bisa silat. Nggak pernah belajar silat, pernah belajar tenaga dalam, macam-macam. Hikmah. Untung tidak saya ladeni, tapi kalau diladeni harus malah berkepanjangan. Nah, itu Yesus. Alhamdulillah. Ya, jadi saya juga pernah alami apa yang disampaikan dalam kitab ini. Ya, itu jadi pelajaran. Ya, kalau ada orang yang buruk kan kita tidak usah diladeni. Ya, dimarahi orang juga pernah ya. Ya namanya orang nggak bisa ada yang tidak senang kok, banyak. Kita apalagi syiran balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara khaira khattalin wa qalin walam ara fil khatam bi asyadda wa kangan wa as'aba mimunga tadir rijali waduktu miraratal asya'i turan wa baduktu amarra minas su'ali balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Saya sudah mengalami ketemu dengan orang itu dari zaman ke zaman. Ini syair ya, sudah ketemu dengan orang dari zaman ke zaman. Zaman dulu, zaman kemarin, zaman sekarang. Falam akhira hattalan wa qawalin, maka saya tidak menemukan, tidak melihat kecuali orang itu banyak mencederai janji dan menjengkelkan. Ini kata syair ya. Ya mungkin Anda juga ngalami ya. Kita banyak ketemu dari dulu, karena itu banyak orang yang menjengkelkan, menyakitkan hati. Sehingga kalau kita nuruti kata orang itu ya saja kita ya enggak puas-puas orang itu gitu. Nggak ikhlas saja ke Allah. Saya juga mencoba seperti itu. Kalau ngerti orang nggak habis-habisnya. Kayak kisah Luqman, Sayyidina Luqman dan anaknya keluar rumah numpak keledai berdua. Terus dikatakan orang, kasihan anak dan bapak ini kok tidak berperi kehewanan, keledai satu dinaiki berdua. Ini anaknya turun. Ada orang ngomong lagi, wah anak bapak kurang ajar, anaknya suruh jalan. Terus bapaknya turun, anaknya naik, wah anak kurang ajar, anaknya suruh jalan. Akhirnya turun semuanya. Wah ini anak dan bapak kurang akale, punya keledai kok tidak dinaiki. Walam arafil khotub bi asyada waqan wa ashaba mimungadati rijali. Dan saya tidak menemukan sesuatu yang lebih dahsyat ya, lebih kuat daripada
permusuhan dengan orang. Ya, tidak melihat sesuatu yang lebih berat kecuali permusuhan dengan orang, maka jangan bermusuhan. Ya, jangan punya musuh. Kalau ada yang orang musuhi tadi, udah biarkan aja, biarkan saja. Waduk tumiror tak asyaiturron. Dan saya pernah mengalami pahitnya sesuatu. Bamaltuk tu amarah minas sholih, dan tidak ada yang lebih pahit daripada meminta. Tidak ada yang lebih pahit daripada meminta. Nah, maka kita disuruh untuk menjaga kewibawaan. Lebih baik misalnya kita tidak punya tapi berperilaku seorang kita tidak membutuhkan, biar orang tidak kasihan. Zuhud ya. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah punya perasaan ingin memiliki haknya orang lain lah, itu nanti biasanya berkepanjangan, jadi tamak, rakus, dan itu jadi penyakit. Itu kalau kita as-su'ali, meminta. Wa iyyaka wa anta tunubil mu'mini su'an fa innahu man sya'ul ngadawati adawah. Ini nasihat berikutnya ya, nasihat berikutnya kita disuruh untuk menjaga diri dari suudzon, berprasangka buruk. Jangan berprasangka buruk, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Mangsya'ul adawah. Suudzon, jangan suudzon, berburuk sangka. Wah, kenapa kok dia ketemu dengan saya ndak menyapa? Oh, dia mungkin jengkel, marah dengan saya. Itu atau dia yang menyebutkan sesuatu, dia pengen mengaku sesuatu dari saya. Itu masuk itu. Jangan dituliskan, hilangkan. Walayahilu dzalika, dan itu juga tidak halal, tidak boleh. Kenapa? Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dzannu bil mu'minina khairan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dzannu, berprasangkalah bil mu'minina, kepada orang mukmin, khairan, yang bahwa kita disuruh berprasangka baik kepada orang lain. Jangan suudzon, tapi husnudzon. Wa inna ma yang sya'udzalika min khabasin niyati wa su'is sarirati, karena timbulnya suudzon itu, nah kalau kita punya suudzon nih, dari mana asalnya? Nah, kita perlu introspeksi diri, kok kita suudzon nih dengan orang itu karena munculnya dari niat yang buruk kita, sehingga suudzon kita ya berasal dari keburukan diri kita sendiri. Jadi hati kita yang buruk menimbulkan keburukan, sehingga kalau kita punya suudzon, keburukan, prasangka buruk, berarti hati kita perlu dibersihkan. Kama qala Abu Thayyib Asyiran, idza sa'a fi'lul ma'i sa'at adzunuhu wa saddaqa ma ya'natuhu min tawahumi. Ketika orang berperilaku buruk, maka buruklah prasangkanya. Dan ketika orang sudah berprasangka buruk seperti itu, maka dia akan membenarkan apa yang diprasangkakan. Karena pasti itu akan dibenarkan ya, dengan 1000 alasan itu pasti akan logis.
akan logis, oh dia tidak nyapa saya, pasti dia sedang marah dengan saya. Dia dengan 1000 alasan pengen memiliki satu, pengen dan lain sebagainya, 1000 alasan. Nah, itu pasti akan dibenarkan oleh dirinya sendiri karena nontonnya itu udah bisa diteruskan. Wa ada muhibbihi bikoling adati, dan dia nanti akan bermusuhan dengan orang yang menjadi temannya, kekasihnya, sehingga wa asbah fi lailin min asyakil mudlim, maka malamnya akan menjadi gelap gulita. Itu istilahnya kalau menuruti suudzon, keputusan. Wong situ libadihim tanah hang andal qabihi wala turiduhu waman awlaitahu hasanan fasidahu. Menyingkirlah dari orang yang kafir bil kafuru, dan orang yang telah berbuat baik dengan kita maka tambahkanlah. Ini adabnya. Menyingkirlah dari orang yang berlaku buruk, dan kalau ada orang berbuat baik dengan kita maka tambahkanlah kebaikannya. Satu faminatuika kulangkaidin idang katungatu fala takitu. Maka keburukan orang kepada kita, maka dia tidak akan mendapatkan balasannya. Maka tidak usah dibalas, tidak usah dibalas. Wong situlisal Umayyad Abil Fatih Al-Busairi rahimahullah ta'ala Dzul ngaqlin la yaslamu min jahilin yasumuhu dzulman wa inatan. Orang yang memiliki akal maka dia tidak akan selalu selamat dari kebodohan orang yang bodoh. Yang dia itu akan menzalimi dan membuat repot kita, ya. Orang yang punya akal itu tidak selalu selamat dengan keburukan orang yang bodoh. Wal yahtarim silma ala harbihi wal yalzamil insota. Maka pilihlah agar salim akur saja, damai saja, tidak usah dibalas, dan diam saja, tidak usah dibalas. Begitu, mungkin bermanfaat. Satu, jangan berselisih, jangan berdebat, jangan dibalas permusuhan orang, menyibukkan diri dengan kebaikan, kemudian berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.